fenomena problematika generasi yang kita hadapi, satu gambar ini belum cukup sebenarnya ya. Ini hanya penampakan permukaan gunung es dari fenomena gunung es yang sebenarnya tidak terlihat, tidak tercatat, tidak sampai ke hadapan mata dan terdengar telinga kita, mungkin lebih besar, jauh lebih besar. Bahwa kita menghadapi situasi di mana anak-anak kita terakhir-terakhir ini kita mengenal sebagai generasi rebahan. Pada masa pandemi itu ternyata ada fenomena barunya juga. Yang juga kita temukan pada generasi milenial itu adalah kondisi mudah stres sampai pada keadaan mereka butuh bantuan psikolog. Ada depresi, ada mager yang parah sampai kemudian males ngapa-ngapain ya, males kuliah, males ngapapun juga gitu. Magernya itu, rebahannya itu benar-benar parah ya, maunya cuma hanya lari pada menikmati drakor atau kemudian hal-hal yang kemudian mereka anggap itu bisa menjadi pelarian keresahan mereka, tetapi pada perjalanannya ternyata itu juga mereka tahu tidak menyelesaikan, dan akhirnya ada beberapa fenomena bahkan di kalangan mahasiswa ya, yang kemudian kita temukan anak-anak itu ada kecenderungan untuk malah melakukan mencelakakan diri atau melakukan bunuh diri. Jadi di sini apa yang kita gambarkan dalam slide ini itu terjadi tidak hanya pada anak-anak usia dewasa pendidikan tinggi, tetapi juga mulai ada di usia dini. Yang namanya kenakalan anak itu ternyata bullying, bahkan kemudian mulai melakukan kekerasan sampai penghilangan nyawa itu bahkan mulai dilakukan oleh anak-anak usia dini gitu. Itu sesuatu yang sangat sangat miris bagi kita. Mereka terlibat dalam free sex, mereka menjadi generasi yang ternyata hari-harinya itu habis untuk mengejar kenikmatan narkoba atau kemudian teradiksi dengan pornografi, adiksi game online, mudah menyerah, sampai kemudian bahkan menjadi pelaku kriminalitas dan seterusnya. Ini belum semuanya. Kalau kemudian beberapa konsultasi-konsultasi yang masuk itu kan bahkan kemudian mereka juga menjadi pelaku sodomi, yang mulanya awal menjadi korban sodomi, ada yang kemudian tidak sekedar LGBT tetapi memang petualang seks bebas begitu, sehingga kemudian ada yang kena HIV/AIDS dan seterusnya ya, ada banyak. Dan itu kemudian ketika bermasalah seperti itu di rumahnya, biasanya bermasalah dengan orang tua itu juga kemudian tidak ada sopan santunnya, kasar kalimat-kalimatnya, bahkan kemudian fisiknya ya, mereka ada yang berani untuk kemudian gara-gara tidak dibelikan HP, gara-gara tidak dibelikan gadget yang diinginkan, atau motor nggak boleh dipreteli untuk dimodif dan seterusnya, itu kemudian mereka sanggup mencelakakan orang tuanya sendiri, dan itu juga diantara kasus yang ternyata sampai kepada kami untuk ditanyakan, padahal ibaratnya itu kan kita itu ada pada sebuah lingkungan atau komunitas yang relatif terjaga kita itu. Tapi itu fenomena yang kita temukan. Saya menemukan ketika bertugas di salah satu kampus Islam di kliniknya, itu juga mahasiswa di kampus Islam itu juga menemukan fenomena seks bebas plus datangnya ketahuannya karena mengalami infeksi menular seksual ya. Padahal itu di lingkungan yang menurut kita itu sudah Islami begitu. Mungkin orang mengira itu berpendidikan, intelektual, Islami, tapi ternyata ada fenomena begitu. Ketika kemudian kita mencoba memahami situasinya, itu kayaknya jadi seperti lingkaran setan begini. Berawal dari mungkin mau diakui atau tidak, orang tua itu mengawali membangun keluarga itu juga tidak dengan ilmu yang mencukupi. Ya. Sehingga kemudian mereka di sini sesama orang dewasanya, bapak ibunya saja, itu kemudian bermasalah relasinya. Mereka kemudian bisa jadi di situ sering konflik di hadapan anak terabaikan, saat itu juga renggang hubungan dengan anak, karena mereka sendiri sebagai orang tua juga masih sangat egois karena ketiadaan ilmu tadi, ketiadaan pemahaman yang benar bagaimana seharusnya membangun rumah tangga tadi, memenuhi hak setiap anggota keluarga di situ. Mereka bermasalah, mereka pun kemudian akhirnya memiliki
hubungan yang bermasalah dengan anak jauh. Anak yang jauh ini tadi itu akan menjadi, kalau istilahnya Bu Eli Risman, itu menjadi anak yang blas. Blas itu yang dia itu intinya adalah anak-anak yang rentan, kesepian, butuh perhatian, dia butuh pengakuan, butuh kasih sayang. Begitu kemudian dia masuk ke dalam satu lingkungan, apakah itu dunia maya, lalu mendapatkan perhatian yang selama ini dia cari dan dia tidak dia dapatkan dari orang tuanya, maka di situ kemudian sangat mudah dia itu menjadi korban kekerasan, apapun itu, kekerasan seksual ataupun apapun yang lain ya. Dia akhirnya menjadi korban dari produk-produk pornografi, porno aksi ya. Atau dia kemudian akhirnya ketika masuk dalam game online itu kan sudah disusun dengan sebuah level ya yang dipertimbangkan akan semakin membuat orang semakin lama dia bermain, semakin terjerat, semakin akan bagaimana caranya membuat dia kembali lagi, dan itu saya mengantarkan pada adiksi ya. Dan di antara efek game online itu sampai pada dunia nyata ya. Dunia nyata itu sampai pada ada anak-anak yang mulai berprestasi sampai akhirnya dia menjadi korban sexting. Sexting itu jadi dia sampai disuruh melakukan membuka aurat, melakukan tindakan-tindakan seksual yang kemudian itu sebenarnya hal yang sifatnya sangat memalukan, tapi karena dia ada pada posisi dia dipaksa karena masuk dalam game online tadi, itu kemudian sudah mulai banyak fenomena seperti itu, sexting. Itu bermasalah gitu kan, anak menjauh, jatuhlah dia pada masalah, dia kemudian mulai sekolahnya kocar-kacir, mungkin kalau dia jatuh pada seks bebas, dia pacaran mulai kemudian ada yang kena HIV, ada yang kena penyakit seksual yang lain, atau mulai hamil, mulai beberapa kali aborsi, mulai ya kan narkoba mungkin sudah mulai mencuri-curi, ada barang-barang yang hilang, sekolah nggak karu-karuan, amburadul ya, mulai bermasalah. Orang tua mendapati anaknya itu tadi seperti itu masih sama karena dia tidak kemudian memperbaiki dirinya, dia juga tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, yang dia tahu bahwa anaknya bermasalah dan itu membuat dia marah, dipanggil bolak-balik ke sekolah, memalukan gitu kan ya. Dia dapati barang kok hilang, sampai kemudian ada tetangganya yang kemudian mengantarkan atau melaporkan ke RT, ke RW, sampai kemudian terkenal bahwa anaknya itu bermasalah, bolak-balik aborsi, bolak-balik mencuri barangnya orang, padahal dia itu sudah cukup diberi sangu dan seterusnya. Orang tua merespon dengan salah, dia semakin marah, semakin anak itu membuat benteng yang kuat untuk kemudian tidak malah mendengar orang tuanya, semakin benci, semakin jauh mereka. Dan kemudian mungkin beberapa malah kemudian akhirnya minggat begitu ya. Minggat ini juga tidak menyelesaikan masalah. Dia kemudian ada di antara mereka yang kemudian masuk dalam lingkaran setan yang lain, persoalan yang lain, akhirnya dia ternyata jatuh kepada mucikari kah, atau dia kemudian diculik menjadi pengemis, pengamen, ada di jalanan, itu kemudian mereka menjadi korban dari predator seksual yang ada di jalanan dan seterusnya, menimbulkan masalah baru lagi. Jadi semakin jauh semakin bermasalah, bahkan sampai kemudian akhirnya berakhir di bui, ada di di penjara, atau bahkan dia menjadi korban yang akhirnya mengantarkan pada hilangnya nyawa. Pada keadaan seperti itu, orang tua semakin tidak ngerti apa yang dilakukan, semakin bingung, semakin tidak terkendali, semakin bermasalah, munyar terus begini, muter terus seperti ini. Nah, bagaimana kemudian cara menyelesaikan dan memutus lingkaran setan ini?